Halo, salam sehat buat anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harapkan semua di dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Nah anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran kita masih mengenai perbandingan, yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, di sana terdapat gambar informasi dari nilai gizi, di mana takaran saji per keping, kemudian jumlahnya juga ya nak ya, persennya berapa, gramnya berapa. Nah, dari gambar tersebut terdapat keterangan. Yang pertama adalah label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit, kamu masih bisa melihat ya nak ya, 4 keping biskuit mengandung 100 kakal energi, atau kakal itu adalah kilo kalori energi. Nah, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km pertamax ketika perjalanannya lancar. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar AS. Kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Saya membayar biaya rental warga 3.500 rupiah per jam. Kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Nah, di antara keenam pernyataan di atas, manakah yang berbeda? Setiap pernyataan di atas membandingkan dua kuantitas. Kuantitas itu ukurannya anak ya, dua kuantitas yang berbeda. Misalnya, membandingkan jarak yang ditempuh per kilometernya dengan banyak pertamax atau bahan bakar per liternya. Kemudian tarif internet per jam, juga membandingkan dua kualitas ya antara rupiah dengan waktu. Kemudian kurs rupiah terhadap dolar dan juga kecepatan. Kecepatan itu dengan jarak tempuh per jam. Itu membandingkan dua kuantitas yang berbeda atau ukuran yang berbeda. Nah, kamu boleh perhatikan menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Untuk lebih jelas, terdapat contoh Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya selama melewati 3 lintasan. Pemberhentian pertama adalah 8 km selama 20 menit. Pemberhentian kedua adalah 12 km selama 24 menit. Nah, pemberhentian ketiga adalah 24 km selama 40 menit. Pada lintasan yang mana Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang mana pula Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Nah, untuk penyelesaiannya, kamu harus menentukan kecepatan rata-rata pada setiap lintasannya. Lintasan pertama adalah Agung menempuh 8 km selama 20 menit. Nah, berarti perbandingannya antara kecepatan dengan waktu 8 per 20. Nah, 8 per 20 itu kamu bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 4 menjadi 2,5 km per menit. Nah, lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Berarti Agung mengendarai sepedanya pada kecepatan 12 km per atau dibanding dengan 24 ya, itu
bacanya 12:24 ya nak ya. 12:24. Nah, disederhanakan sama-sama dibagi dengan 12 menjadi 1/2 kilometer per menit. Nah, 1/2 itu kan juga sama dengan 5/10 ya nak ya. Oke, nah lintasan ketiga adalah Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan adalah 24/40. Kamu sederhanakan sama-sama dibagi dengan 4. Nanti hasilnya adalah 6/10 km per menit. Nah, kamu perhatikan supaya kamu bisa menentukan mana kecepatan yang paling cepat dan mana yang paling lambat. Kamu bisa membuat perbandingan tadi dengan menyamakan penyebutnya. Nah, kalau yang 6/10 sama 1/2 sama dengan 2/5 itu juga nak, kamu bisa samakan penyebutnya. Berapa? Penyebut yang bisa habis dibagi dengan 10, habis dibagi dengan 2, dan juga habis dibagi dengan 5. Nah, kamu bisa membuatnya menjadi per 10 semuanya. Nah, nanti kamu dapatlah hasilnya bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat berada di lintasan ketiga dan paling lama atau paling lambat saat berada di lintasan yang pertama. Nah, untuk lebih jelas, kamu boleh perhatikan soal yang ada pada buku paket Ayo Kita Berlatih 15. Ayo kita berlatih 51. Kalian dapat menjelaskan ukuran sebuah pohon dengan membandingkannya terhadap pohon lain atau benda lain. Oke, tabel pohon bernilai ekonomis di Indonesia. Nah, di sana ada nama-nama pohon. Ini sekalian juga kamu belajar IPS ya nak ya. Jenis-jenis pohon dan juga asalnya ya nak ya. Ini juga bisa jadi pelajaran buat kamu. Nah, nama pohonnya dan asalnya, kemudian tingkat kepunahannya, tinggi dalam satuan meter, dan diameternya dalam satuan sentimeter. Nah, sekarang kamu perhatikan pohon damar asalnya dari Maluku ya. Tingkat kepunahannya adalah rentan, tinggi adalah 65 meter. Kamu bisa bayangkan pohon damar itu tingginya 65 meter ya nak ya. Bayangi bagaimana tingginya itu ya. Diameternya adalah 1,50 cm. Nah, ulin, pohon ulin atau kayu besi berasal dari Kalimantan. Tingkat kepunahannya rentan. Tinggi pohonnya adalah 50 meter dan diameternya adalah 120. Nah, untuk kayu hitam Sulawesi berasal dari Sulawesi juga diameternya 40, diameternya 100, kemudian tingginya adalah 40. Gaharu atau Kalimantan atau berasal dari Kalimantan, tingginya adalah 40 meter dengan diameternya adalah 60 cm. Dan pohon ramin berasal dari Kalimantan, tingkat kepunahannya rentan, tingginya adalah 40 meter dan diameternya adalah 20 cm. Nah, kamu perhatikan, gunakan tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, dari tabel kamu bisa menjawab pertanyaan yang ada pada buku kamu. Yang pertama atau yang bagian A adalah Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Nah, nanti kamu bandingkan diameter dari ramin itu dengan diameter dari ulin, di mana diameter ramin itu adalah 20 dan diameter ulin adalah 120. Berarti 20 berbanding 120. Nah, kamu sederhanakan sama-sama dibagi dengan 20 adalah 1:6. Apakah pernyataan Anton benar? Nah, pernyataan Anton benar atau salah nak? Benar ya, karena perbandingan ulin dengan ramin dengan ulin adalah
20 berbanding dengan 120, berarti 1 banding 6 ya nak ya. Nah, untuk pernyataan B dan C kamu boleh bantu jawab sendiri di buku kamu. Nah, untuk soal nomor 2 juga seperti itu. Manusia yang pernah hidup di Indonesia dengan ukuran badan tertinggi adalah Suparwono. Dia adalah mantan atlet basket. Tinggi badan Suparwono adalah sekitar 2,4 meter. Tuliskan 2 pernyataan untuk membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi kelima pohon. Nah, kamu boleh bandingkan tinggi Suparwono ini 2,4 meter dengan tinggi yang ada pada pohon ramin. Ya nak ya, dengan tinggi yang ada pada pohon ramin 2,4 meter. Oke. Nah, gunakan pecahan untuk membandingkan. Kamu bisa gunakan pecahan, bisa menggunakan perbandingan, persentase ataupun selisih ya nak ya. Nah, untuk yang ketiga juga seperti itu. Kamu boleh coba jawab di bukumu, dan juga untuk nomor 4 kamu boleh coba jawab dengan materi yang sudah kita pelajari. Oke? Bisa ya nak ya, Ibu harapkan anak-anak boleh paham materinya. Terima kasih.